Ya. Oke, Bapak Ibu yang hadir di sini, saya mohon aplaus yang meriah dong, biar tambah semangat. Apakah sudah terasa dingin malam hari ini? Belum ya? Kalau Anda yang merasa dingin-dingin, boleh ini di belakang ada kolak roti, ada kacang hijau. Tapi jangan dihabiskan semua ya. Nanti kita nggak kebagian ya Pak ya. Baik pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih mengenai perang melawan narkoba. Masih bersama narasumber yang sama, ada Bapak Wakil Ketua BNK, Pak Sekja Kota Blitar, Pak Rudi, juga ada Pak Wikandrio dari Ketua Pelaksana Harian BNK, juga Bapak Kasat Narkoba Polres Kota Blitar, Bapak AKP Huahila Wahyuha, dan Ibu Agustina, psikolog dari RSUD Mardiwaluyo. Kita tadi sampai di mana ini Pak Rudi? Mengenai narkoba di Kota Blitar ini perlu pemikiran dari kita semua ya, tentunya bekerja sama juga dari warga. Tadi disebutkan langkah-langkah konkret pencegahan untuk pemberantasan juga. Nah, satu hal yang saya dengar ini kebijakan menarik dari Bapak Wali Kota Blitar yang mengharuskan ASN atau PNS Kota Blitar harus tes urin untuk membuktikan bebas narkoba. Betul demikian ya Pak? Betul. Ya. Bagaimana pelaksanaannya Pak? Ya, jadi tadi sudah sampaikan bahwa narkoba ini menjadi musuh kita bersama, termasuk di pemerintah Kota Blitar ini, yang mana kebijakan daripada Pak Wali Kota, utamanya terkait dengan ASN atau pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah gitu ya, Kota Blitar ini. Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa ASN atau PNS ini adalah abdi negara dan juga pelayan masyarakat. Harapan Pak Wali, ASN dan PNS ini harus bisa menjadi tauladan. Tauladan di sini termasuk bukan pengguna narkoba, bebas narkoba. Oleh karena itu Pak Wali membuat suatu rencana kegiatan yang salah satunya adalah mengadakan sidak, operasi mendadak di seluruh SKPD kepada seluruh ASN untuk tes urin. Tes urin. Itu sudah berlangsung berapa lama Pak untuk tes urin dan sidak-sidak tersebut? Ya, ini sudah tahun 2016 akhir, kemudian juga 17 awal ini sudah dilakukan pada seluruh ASN, ya? PNS di lingkungan pemerintah Kota Blitar ini. Yang tujuannya untuk mengetahui bahwa ASN dan PNS di Kota Blitar ini betul-betul bebas dari narkoba. Dan juga tentunya ini menjadi pertimbangan juga ketika mengikuti seleksi jabatan. Oh. Ya. Yang mengikuti seleksi jabatan juga diwajibkan untuk bebas narkoba. Ini langkah-langkah karena ASN ini sebagai abdi negara juga pelayan masyarakat, tentunya harus bisa menjadi tauladan, bisa menjadi panutan. Betul. Bahwa ASN ini harus bersih dulu dari narkoba. Responnya sendiri bagaimana dari para PNS juga itu? Dengan senang hati mengikuti atau mungkin ya, dengan senang hati. Takut gitu ya? Dengan senang hati. Ada yang takut karena kebetulan ada yang menderita penyakit tertentu, yang itu pengobatannya ada yang obat-obatnya itu mengandung psikoterapika ini. Namun itu tentunya ada rekomendasi dari dokter yang bagi yang sedang menderita sakit ini, utamanya sakit-sakit banyak PNS ini yang diabetes dan sebagainya, yang obat-obatnya ini kebanyakan juga ada psikoterapinya ini, sehingga ada keterangan sehingga harus ada keterangan dari dokter, dokter yang menyatakan bahwa ini bukan sebagai pengguna narkoba, tapi karena sedang dalam penyembuhan. Oke, kalau Pak Huahila, misalkan sidak atau tes-tes seperti itu tadi ya, untuk tes urin, apakah juga diberlakukan untuk anggota panjenengan juga Pak? Oh iya. Jadi karena kita ini sebagai aparat ya, penegak yang mungkin memberantas narkoba, sehingga kita sebelum memberantas kepada masyarakat, kita sendiri untuk dilakukan tes urin. Jadi kita rutin itu Pak, jadi kita rutin untuk laksanakan tes urin terhadap anggota. Dan semua bersih ya? Alhamdulillah ini sampai saat ini ya? Sampai saat ini. Mudah-mudahan terus bersih ya. Amin. Karena kita akan terus melakukan sidak juga ya Pak ya.
untuk Pak Wikandrio ini apakah juga pernah menemukan gitu Pak, ada satu anggota mungkin PNS mungkin yang dari sejak tadi yang terindikasi positif menggunakan narkoba begitu Pak? Ya, sesuai apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua BNK, kepedulian pemerintah Kota Blitar melalui APBD itu memberikan anggaran hibah kepada BNK untuk melaksanakan tes urin. Itu kepedulian dari pemerintah Kota Blitar. Tadi sudah disampaikan seluruh PNS ASN di Kota Blitar semuanya dites urin. Ternyata hasilnya walaupun tidak banyak ada dan sudah ada yang diproses hukum. Dan sanksinya dari pemerintah Kota Blitar adalah diberhentikan dari PNS. Sanksi. Itu mungkin bisa menekan angka pengguna narkoba untuk di Kota Blitar ini ya, khususnya untuk PNS juga mungkin ASN tadi ya. Kalau dengan sanksi yang begitu berat, mikir-mikir kali ya mau pakai. Ya, tadi sudah disampaikan ASN PNS adalah sebagai toladan dan kita sebagai pelayanan publik, maka kita harus bersih dulu. Apa yang disampaikan oleh Kasat Narkoba juga demikian. Sebagai penegak hukum harus bersih dulu. Kalau sapunya kotor membersihkan tidak mungkin kita bisa membersihkan. Jadi sapunya harus bersih dulu. Itu. Tanpa terkecuali ya? Tanpa terkecuali. Baik. Mudah-mudahan tidak akan ditemukan ya untuk pengguna narkoba di wilayah Kota Blitar ini, khususnya untuk istilahnya untuk teladan, jangan sampai nanti malah ada yang terindikasi positif demikian. Untuk Bu Agustina, kalau faktor lingkungan dan pergaulan sosial apakah juga menjadi penyebab? Karena saat ini kan teknologi itu sebesar apa pengaruhnya untuk perkembangan narkoba di Kota Blitar ini, Bu? Pengaruhnya, jawabannya jelas sangat berpengaruh, apalagi dengan adanya alat komunikasi yang hampir semua orang memegang HP ya. Jadi banyaknya medsos, jadi masuknya pintunya semakin banyak. Jadi kalau dulu mungkin komunikasi terbatas, sekarang bisa menggunakan media sosial, kemudian bahkan kode-kode, perkembangan kode-kode dalam bahasa komunikasi lingkungan sosial itu juga semakin berkembang. Jadi kita selaku orang tua harap juga yang memiliki anak remaja mengetahui bahasa-bahasa gaul yang sekarang sedang beredar. Mungkin bisa Ibu sampaikan contohnya mungkin seperti apa Bu yang di sini Taman Pecut ini, mungkin ada ibu-ibunya yang punya anak gitu biar lebih waspada. Kalau terkait dengan narkoba yang lagi in mete, kemudian LL. Apa itu? Double L. Saya malah kurang paham ya. Jadi bukan pelo LL gitu, bukan atau apa, itu adalah kode obat yang lele. Gitu iya. Ya. Kode-kode seperti itu. Baik, warga Blitar khususnya ini harus lebih waspada. Mungkin istilah-istilah yang kadang kita kurang tahu, dianggapnya biasa gitu ya. Apa chatnya diperiksa lele, apa mete, ternyata isinya transaksi narkoba gitu. Hati-hati harusnya ya. Oke, saya ke Pak Waila lagi nih. Saya pengen tahu nih Pak, untuk alat melakukan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba itu adalah adanya dasar atau aturan hukum yang memadai. Apakah Bapak melihat aturan hukum saat ini sudah cukup menjerat pelaku narkoba, khususnya di wilayah Kota Blitar ini? Ya, baik. Jadi menurut saya, jadi pemerintah ini sebetulnya sangat untuk memperhatikan pencegahan narkoba atau pemberantasan narkoba ini dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu. Karena apa? Kalau saya lihat di undang-undang itu ancamannya sebetulnya sangat berat. Jadi ancamannya ada minimalnya. Oke Pak, mungkin kita orang awam belum tahu bahasa hukum ya, ancamannya seberat apa sih? Mungkin bisa disebutkan Pak. Jadi ancamannya minimal 4 tahun itu sampai 12 tahun. Jadi nanti kalau ada yang lebih besar itu ancamannya juga lebih tinggi lagi. Ada 5 tahun sampai 20 tahun. Dan berdasarkan dari data-data yang sudah diponis itu rata-rata itu yang 0, gitu Pak ya. 0, itu aja
kena 7 sampai 8 tahun. Sebetulnya pemerintah ini sudah benar-benar untuk membuat aturannya sudah sangat menjerat sebenarnya. Sangat menjerat sekali. Mudah-mudahan itu bisa menjadi satu rem gitu untuk menekan peredaran narkoba di Kota Blitar. Iya. Oke Pak Rudi, kalau tadi sudah diberikan tes urin dan lain tindakannya, apakah akan ada langkah lagi Pak untuk menekan atau melawan narkoba mungkin di internal gitu untuk ASN atau PNS tadi, apakah ada langkah lain selain tes urin dan sidak-sidak tersebut? Ya, jadi untuk mencegah penggunaan narkoba ini, utamanya di lingkungan ASN, tentunya langkah-langkah yang selama ini dilakukan adalah melalui sidak. Sewaktu-waktu, tiap saat ada informasi, maka di OPD itu akan dilakukan sidak. Ini yang melakukan sidak siapa Pak? Ya, pemerintah kota bersama dengan BNN. Oh, gitu. Ya, BNK juga ya. Jadi itu sewaktu-waktu gitu. Sewaktu-waktu, ya. Oke, Bapak Ibu, saya minta aplaus untuk pemerintah Kota Blitar dong yang sudah secara rutin melakukan sidak-sidaknya. Mudah-mudahan itu bisa continue lebih sering lagi begitu, Pak ya. Oke, warga Blitar, Anda yang ingin berperan serta dalam dialog ini nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Rudi atau mungkin Pak Kasat Narkoba atau Pak Wikandrio ya. Nanti kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.